Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Fitriani, merupakan mahasiswi dari Universitas Mataram, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Semester 1, dengan NIM E1D02300024. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran kewarganegaraan loh, dengan judul Pancasila dan Etika dalam Politik. Ingin tahu kelanjutannya? Tetap tonton video ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila mencerminkan evolusi nilai-nilai dasar yang membentuk landasan negara Indonesia sendiri. Puncak sejarah ini terjadi pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lima sila utama Pancasila terwujud sebagai hasil pemikiran dan dialog antar pendiri bangsa Indonesia sendiri. Isi dari Pancasila ada 5 loh. Kita semua pasti hafal bukan? Yang pertama, isinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, konsep etika dalam politik. Konsep ini mengacu pada prinsip moral dan nilai-nilai yang membimbing perilaku para pemimpin, pejabat, dan peserta politik dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Berikut adalah poin-poin kunci dalam penjelasan konsep etika dalam politik. Yang pertama itu ada integritas, di mana para pemimpin dapat melaksanakan kewajibannya dengan konsistensi dan jujur dalam tindakan dan keputusan politik. Contohnya, pemimpin dan aktor politik diharapkan menunjukkan integritas dengan menghindari tindakan korupsi, memanipulasi, atau penyalahgunaan kekuasaan, seperti dibentuknya KPK untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila, terutama prinsip keadilan sosial dan integritas. Yang kedua itu ada keadilan dan kesetaraan. Perlakuan yang adil dan setara terhadap semua warga negara tanpa diskriminasi. Contohnya, kebijakan dan keputusan politik harus memastikan pemerataan hak, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Yang ketiga yaitu hubungan Pancasila dan etika dalam politik. Pada kenyataannya bahwa Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia mencakup nilai-nilai etis yang membimbing perilaku politik dan pembentukan kebijakan. Berikut beberapa aspek hubungan antara Pancasila dan etika dalam konteks politik. Yang pertama itu ada landasan etika. Pancasila memberikan landasan etika bagi tindakan politik, mengarahkan pemimpin dan peserta politik untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang tertanam dalam sila-sila. Yang kedua, ada integritas dan moralitas. Pancasila menempatkan integritas dan moralitas sebagai nilai kunci yang menciptakan dasar etis bagi para pemimpin dalam mengambil keputusan politik. Yang ketiga, ada keadilan dan kesetaraan. Nilai-nilai etika dalam Pancasila, seperti keadilan sosial, mempengaruhi pembentukan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada analisis kendala atau hambatan dalam penerapan Pancasila dan etika dalam politik. Berikut adalah analisis beberapa faktor yang dapat menghambat penerapan nilai-nilai Pancasila dan etika dalam konteks politik di Indonesia. Yang pertama itu ada korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Praktik korupsi dan penindasan kekuasaan oleh sebagian pemimpin politik dapat merusak integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sendiri. Yang kedua ada polarisasi politik dan ketidaksetujuan ideologis. Polarisasi politik dan perbedaan ideologi antara partai politik dan kelompok masyarakat dapat menyulitkan tercapainya kesepakatan bersama dalam menerapkan kebijakan yang sesuai dengan Pancasila.
Ada beberapa upaya atau solusi yang dapat diambil untuk mengatasi kendala atau tantangan dalam penerapan Pancasila dan etika dalam politik sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat memberikan pendidikan dan pelatihan etika politik. Dengan tindakan ini, kita dapat meningkatkan pendidikan dan pelatihan etika politik bagi para pemimpin, pejabat, dan warga negara. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan dan kampanye penyuluhan. Dan yang kedua yaitu penguatan institusi anti korupsi. Memperkuat peran lembaga anti korupsi dan memastikan pemberlakuan hukuman yang tegas terhadap pelanggar etika politik sehingga memberikan efek jera kepada para pelanggarnya. Dan harapan untuk masa depan yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dan etika diharapkan terus diperkuat dan diintegrasikan dalam kehidupan politik, menciptakan tatanan yang adil, berkeadilan, dan tanpa paksaan. Dengan demikian, Pancasila dan etika berperan krusial dalam membentuk arah moral dan ideologi bangsa Indonesia, menciptakan dasar-dasar yang kokoh untuk terciptanya kebijakan dan perilaku politik yang memungkinkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral Pancasila. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.